Baik, pada langkah pertama kita buka dulu Google Chrome-nya. Setelah itu akan timbullah tampilan seperti ini. Di mana pada langkah awal ini kita akan membuat Google Classroom terlebih dahulu. Kemudian kita klik 3 titik pada kanan atas, maka akan muncul tulisan Google Apps atau Google Aplikasi. Karena sudah muncul, di situ banyak terdapat aplikasi, tetapi karena kita menggunakan aplikasi Classroom, maka kita akan mengklik Classroom-nya. Dapat kita lihat bahwa banyak sekali kelas yang terdapat di dalam Google Classroom ini. Nah, karena kita ingin membuat kelas baru, maka kita dapat mengklik di atas pojok kanan tanda tambah itu untuk menambahkan kelas baru. Nah, karena di situ terdapat pilihan yang pertama gabung ke kelas, yaitu maksudnya gabung ke kelas lain yang sudah disediakan oleh guru, atau pilihan yang keduanya yaitu buat kelas. Nah, di mana kita memilih pilihan yang kedua, yaitu membuat kelas. Dengan begitu, kita telah membuat kelas baru dan kita akan menjadi gurunya di situ, di Google Classroom-nya. Untuk lanjut ke Google Classroom-nya, kita harus menyetujui atau mensepakati syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh Google Classroom. Nah, di mana kita harus mencentang syarat tersebut. Setelah kita mencentangnya, kita dapat mengklik kata lanjutan tersebut, maka kita akan lanjut pada langkah berikutnya. Pada langkah ini kita diminta untuk mengisi nama kelas, bagian kelas, terus mata pelajarannya, dan juga ruangannya jika ada. Nah, kita isi semuanya. Setelah itu kita lanjut pada langkah selanjutnya. Kita telah mengisi semua persyaratan atau nama kelas yang diminta. Tinggal kita mengklik bagian bawah kanan yaitu buat kelas. Maka kelas kita pun akan jadi seperti ini, kelas 10A seperti yang telah saya isi tadi, dan juga ini kelas PAI 10A. Kemudian kita dapat mengganti foto di situ, yaitu dengan mengklik sesuaikan. Maka akan timbul tampilan seperti ini. Untuk menyesuaikan tampilan, yaitu kita dapat memilih pada pilih foto atau upload foto atau pilih warna tema untuk header forum kita. Ini tampilan ketika kita mengklik pilih foto, maka akan timbul ada bahasa dan sejarah, yaitu menyesuaikan dengan temanya. Nah, di mana ada matika dan sains dan lain sebagainya, tinggal kita pilih saja yang mana sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kelas kita, berjudul apa atau kelasnya kelas apa. Nah, ini tampilan ketika kita mengklik upload foto. Dengan begitu, jika kita ingin mengupload foto kita, tinggal klik pilih foto dari komputer Anda. Maka foto tersebut akan timbul dari file kita, di data kita di komputer atau di laptop. Nah, kita tinggal pilih saja foto apa yang ingin kita masukkan untuk tampilan header forum kita atau kelas kita. Kemudian pilih saja salah satu foto yang akan kita masukkan. Jika memang kita sudah fix dengan foto tersebut, tinggal klik open. Maka akan timbullah tampilan seperti ini, di mana Google Classroom mengupload foto yang telah kita pilih tadi. Baik, pada kali ini saya akan memilih di umum. Nah, saya akan memilih di bagian tengah yang paling bawah untuk menjadi tema header forum pada kali ini. Maka akan muncullah tampilan seperti ini, di mana header forumnya akan berganti dengan sesuai yang telah kita pilih tadi. Setelah itu, kita dapat mengklik
simpan di pojok kiri bawah. Dapat dilihat bahwa tampilannya sudah berubah sesuai dengan yang kita pilih tadi. Kemudian kita dapat mengklik titik 3 pada kode kelas di pojok kanannya dan kita klik salin link untuk dibagikan ke siswa-siswa yang akan memasuki kelas kita. Tinggal kita salin saja linknya, yaitu salin link undangan kelas, maka otomatis akan tersalin di papan klip. Dan tinggal kita bagikan ke siswa kita melalui grup WA kelas. Kemudian dapat kita lihat bahwa di sini saya sebagai pengajar dan siswa saya ada 4 orang dan mereka sudah masuk kelas melalui link yang telah saya bagikan. Kemudian kita mengklik tugas kelas di mana kita akan memberikan tugas ataupun materi untuk siswa kita yang telah masuk ke Google Classroom. Kemudian kita klik tanda buat yang ada plusnya. Di sampingnya kita pilih bagian materi karena di situ banyak ada tugas dan yang lainnya, tapi kita pilih bagian materi karena pada pertemuan kali ini kita akan memberikan materi terlebih dahulu. Muncullah tampilan seperti ini, kemudian kita isi judulnya, deskripsi atau opsional yang akan kita tambahkan pada materi kita, atau kita bisa melampirkan dari berbagai sumber, bisa melewati Drive, YouTube, di-upload, ataupun melalui link. Pada kali ini saya akan memberikan materi Kurban dan Akikah bab 5 kelas 10 itu melalui YouTube. Nah, jadi nanti murid akan mempelajari melalui link YouTube yang telah kita lampirkan. Setelah memilih satu channel YouTube yang menurut kita pas dengan materi tersebut, kita dapat mengklik pojok kanan bawah yaitu tambahkan video. Kemudian, maka link YouTube tersebut akan terlampirkan di materi kita. Nah, kita tinggal pilih saja kelas ini, materi ini untuk kelas apa. Kita bisa pilih di bagian kelas. Nah, kita pilih kelas 10A. Kemudian kita pilih materi ini kita peruntukkan siapa, semua siswa yang ada di kelas kita atau hanya sebagian. Jika memang semuanya, kita pilih semuanya, kita centang semuanya. Kemudian kita pilih pojok kanan atas yaitu posting. Kemudian akan timbul tugas materi tadi di bagian tugas. Nah, jika memang kita ingin membagikan link tersebut agar siswa juga tidak lupa, karena telah kita bagikan linknya sendiri, maka kita bisa tekan titik 3 di bagian kanan, terus saling tautan atau saling linknya. Tetapi jika tidak ingin dibagikan, juga tidak mengapa karena akan masuk sendiri ke notifikasi di HP siswa tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa notifikasi tersebut sudah masuk ke dalam HP siswa masing-masing di Google Classroom-nya. Nah, dapat respon oleh siswa, di mana siswa akan merespon tentang materi apa yang kita berikan. Kemudian, di minggu depannya saya memberikan tugas untuk siswa tersebut, karena minggu lalunya saya telah memberikan materi tentang kurban dan akikah. Di minggu ini saya akan memberikan tugas yang akan dikerjakan melalui Google Formulir, tetapi linknya akan saya tautkan atau akan saya simpan di Google Classroom agar siswa lebih mudah untuk mengaksesnya. Untuk mengakses Google Formulir, kita kembali lagi ke menu Google Chrome, di mana kita buka lagi tampilan awalnya seperti pada awal tadi untuk mengakses Google Classroom. Kemudian kita pilih titik 3 pada kanan atas dan kita pilih aplikasi Google Formulirnya.
karena kita akan membuat soal untuk siswa menggunakan Google Formulir. Nah, timbullah seperti ini tampilannya, di mana banyak pilihan mengenai Google Formulir ini. Kita pilih salah satu saja. Karena kita akan membuat soal untuk siswa, maka kita akan memilih di pojok kiri, yaitu memulai formulir baru. Timbullah tampilan seperti ini, kita dapat mengisi judulnya, deskripsinya, dengan sesuai soal yang akan kita berikan dan juga judul apa yang ingin kita masukkan. Nah, ini tampilan ketika saya sudah mengisi bagian judulnya dan deskripsinya, dan juga soal untuk nomor satunya. Kemudian kita klik pilihan pada bagian kanan atas. Karena kita menggunakan pilihan ganda pada kali ini, maka karena banyak pilihan, kita pilih dan klik bagian pilihan ganda tersebut. Nah, ini gambaran atau tampilan ketika saya sudah memasukkan soal beserta jawabannya, yaitu pilih pilihan gandanya, dan saya telah memilih untuk soal ini merupakan jenis pilihan ganda. Untuk menambahkan soal nomor 2, kita bisa mengklik pada kanan tepi soal, yaitu tanda tambah. Kita klik itu, maka akan bertambah pertanyaan untuk soal berikutnya. Ini tampilan ketika kita ingin menambahkan nomor, nama beserta hari atau tanggal, bisa kita tambahkan dan bisa kita pilih jenisnya pada pojok kanan di tempat soal itu, di tempat paragraf tadi. Nah, kita pilih saja bagian tanggal atau kita ketik saja di situ. Jika kita pengen masukkan tanggal, bulan, hari, kita klik saja, maka Google Classroom-nya akan menyesuaikan sendiri dengan apa yang kita ketik. Nah, ini tampilan ketika saya telah memasukkan semua soal dari nomor 1 hingga nomor 5 itu pilihan ganda, dan nomor 6-nya itu esai 1 soal. Sebelum kita mengirim soal, kita dapat mengatur untuk bagian kunci jawaban dan skornya, yaitu pada di atas itu terdapat pilihan pertanyaan, jawaban, dan setelan. Kita pilih bagian setelan. Di dalam setelan juga terdapat 3 pilihan jenis untuk menyetel, maka kita pilih bagian kuis. Dengan begitu, maka akan timbul nanti di soalnya kita bisa mengatur kunci jawaban beserta skornya. Nah, ini tampilan setelah kita atur tadi, jadikan sebagai kuis, kita dapat mengklik kunci jawaban yang di bawah soal tersebut. Kemudian tinggal kita klik jawaban yang benar dan kita tambahkan atau kita masukkan skor yang ingin kita masukkan pada soal tersebut, berapa skor yang ingin kita berikan dalam satu soal. Untuk skor dan jawaban tadi kita ulangi, kita masukkan jawaban beserta skornya itu pada semua soal di pilihan ganda 1-5 dan juga esainya. Nah, ketika sudah selesai membuat soalnya beserta skornya, kita dapat mengklik pojok kanan atas, yaitu kita klik tanda atau tulisan kirim. Setelah kita klik, maka timbullah tampilan seperti ini. Terdapat 3 pilihan, apakah kita ingin mengirim melalui email pribadi atau melalui link atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan mengirim tugas tersebut menggunakan link, di mana link di sini sangat panjang dan saya akan memendekkan link tersebut. Kita dapat memendekkannya dengan mengklik pendekan URL. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu tampilan dari Google Formulir yang telah kita buat, apakah sudah benar sesuai dengan keinginan kita sebelum kita kirim ke dalam Google Classroom untuk dikerjakan siswa.
Nah, pada bagian tugas kita dapat memasukkan judul tugas ataupun deskripsinya. Setelah memasukkan itu, kita dapat melampirkan link Google Formulir tadi melalui mengklik link pada lampiran di bawah. Setelah fix semuanya, kita dapat memilih ini untuk siapa, kita pilih kelasnya, dan untuk semua siswa, kita tentukan juga poinnya, dan kita tentukan masa tenggatnya. Karena di situ dapat kita atur sendiri masa tenggatnya kapan. Kemudian jika sudah selesai semua, kita dapat mengirim tugas ke Classroom dengan mengklik tugaskan bagian kanan atas. Maka tugas kita akan terkirim ke dalam Google Classroom. Tugas yang telah dibuat tadi akan timbul pada bagian tugas kelas beserta tenggat waktu yang telah ditentukan. Dapat kita lihat pada bagian tugas siswa, apakah siswa mengerjakan tugas kita yang berikan atau tidak. Kita tidak dapat melihatnya pada Google Classroom karena kita memberikan tugas tersebut melalui Google Formulir. Jadi tidak akan timbul ataupun muncul bahwa siswa telah mengerjakan dan poinnya tidak akan timbul dan muncul di bagian Google Classroom. Nah, kita kembali lagi ke Google Formulirnya, kita klik pada bagian jawaban. Dapat kita lihat bahwa keempat peserta didik atau siswa tadi telah menjawab semua pertanyaan dan semua siswa telah menjawab dan mengerjakan soal yang telah diberikan di Google Classroom menggunakan Google Formulir. Kemudian jika kita ingin mengeceknya secara individual, baik itu secara nilai maupun yang lainnya, kita dapat mengklik bagian kanan dan pilih yang tulisan individual. Jika kita ingin menampilkan semua nilai, baik itu dari data, kapan siswa mengerjakan, jawabannya, kita dapat mengklik tanda di atas itu, di atas individual, yaitu klik spreadsheet. Maka akan muncul dan tampillah semua data dari siswa tersebut. Data mengerjakannya baik dari jawabannya, kapan mengirimnya, dan yang lainnya. Nah, inilah tampilan spreadsheet tadi yang telah kita klik. Maka terdapat judul di sini, tugas harian Vicky kelas 10A. Ini jawabannya. Nah, di mana di spreadsheet ini sangat lengkap. Kita dapat melihat apa yang kita inginkan, di mana siswa sangat jelas kapan siswa tersebut mengerjakannya, berapa nilai siswa tersebut, jawaban mana yang benar dan salah. Di mana di spreadsheet ini semua siswa, semua data mengerjakannya itu tercantum, tidak hanya satu siswa, tetapi semua siswa yang ada di kelas kita yang telah mengerjakan. Maka dengan begitu inilah akhir dari Google Formulirnya, cara pembuatannya dan melihat semua jawabannya. Dengan begitu berakhir pula tutorial pembuatan Google Classroom dan Google Formulir pada kesempatan kali ini. Saya Rania Zahra, mohon maaf dan pamit. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching.